Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ing pemanggih, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon, pupuh yang kedua Sinom. Sekarang sudah sampai pada pasal yang ke-7. Oleh sebab itu saya akan membacakan Engkang kumantyo narendra jumeneng mung anyelani sampar kesandong kang asma bumi Mataram kang bijil trahiranata mangku bumi atajem polatanira sagodatan megahan ngrampungi sambarang kawis tansah winong wong ing sing ulat sarira. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pasal 7 ini yang masih kelanjutan dari pasal 6, yaitu keterangan saya yang terdahulu, saya akan menjelaskan tentang Engkang Gumantyo Narendra. Engkang Gumantyo Narendra yang dimaksudkan adalah Engkang Gumantyo, yaitu orang yang menggantikan. Narendra adalah raja. Yang dimaksud adalah presiden. Jadi yang menggantikan presiden ini masih ada kelanjutan hubungannya dengan pasal yang ke-6. Di dalam pasal 6 dikatakan bahwa saat itu setelah terjadi demo besar-besaran kemudian tuntutan mahasiswa yang tergabung di dalam KAMI dan KAPI kemudian melahirkan sidang umum MPRS yang mana akhirnya Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia kemudian dijatuhkan, lengser ke Prabon, dan akhirnya dilanjutkan Engkang Gumantyo Narendra. Yang menggantikan adalah seseorang yang ditunjuk karena dia yang mengemban Super Semar. Pemirsa dimanapun Anda berada, diterangkan bahwa kelanjutannya jumeneng mung anyelani. Artinya orang yang ditunjuk itu sifatnya adalah jumeneng, artinya berdiri. Mung anyelani artinya hanya sebagai sementara. Oleh sebab itu di sini sudah tampak bahwa seseorang yang namanya Jenderal Soeharto kemudian ditunjuk oleh MPRS sebagai pengemban Super Semar itu menggantikan Presiden Soekarno untuk sementara waktu sampai menunggu diadakannya pemilu. Ini yang dimaksudkan adalah jumeneng mong anyelani. Pemirsa dimanapun Anda berada, Presiden Soekarno setelah lengser ke Prabon, artinya pertanggungjawaban yang diberikan Insinyur Soekarno di hadapan sidang MPRS itu kemudian ditolak. Setelah ditolak, otomatis Insinyur Soekarno selaku presiden akhirnya lengser ke Prabon. Kemudian mengangkat sementara Jumeneng mendirikan
ngedekno. Siapa yang didekno? Ingkang dipun jumenengaken boten sanes inggih menika Jenderal Soeharto sebagai pengemban Super Semar, dan berdasarkan sebuah keputusan yang mana TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, yaitu memberikan kekuasaan pemerintahan sementara kepada Jenderal Soeharto dan memberikan tugas untuk melaksanakan pemilu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Super Semar itulah merupakan sebuah tiket emas bagi Soeharto untuk bisa menduduki dan berkarir menjadi seorang presiden. Apapun kontroversinya, tetap saja di dalam sejarah akhirnya dengan Super Semar itulah mengantarkan seorang yang bernama Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Pemirsa dimanapun Anda berada, nah kemudian disusul pada tanggal 20 Februari tahun 1967 Presiden Insinyur Soekarno memberikan atau menyerahkan kekuasaan kepada pemegang SP 11 Maret. Tidak lain adalah menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan Sampar Kesandung Kang Asmo. Ini seakan-akan memberikan sebuah penjelasan bahwa orang yang diangkat menjadi presiden pengemban Super Semar itu merupakan orang yang pada saat kecilnya diceritakan kesampar kesandung Kang Asmo. Jadi Soeharto ini diceritakan sepertinya memiliki sebuah latar belakang pada masa kecilnya sebagai anak atau sebagai orang yang kesampar kesandung, artinya menderita. Kalau kita lihat dari sejarah, seseorang yang namanya Soeharto memang benar dia orang yang pada saat kecilnya dalam kehidupan yang susah. Bagaimana tidak susah? Seorang Soeharto yang lahir di desa Kemusuk di pinggiran kota Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 dilahirkan dari orang petani, yaitu Kertosudiro ayahnya dan ibunya bernama Sukirah. Dia adalah anak petani karena ayahnya adalah seorang ulu-ulu atau yang mengatur pengairan di desa. Jadi benar-benar dari akar rumput. Kemudian pada saat kelahirannya, Soeharto ini umur 40 hari, ibunya menderita sakit, yang mana air susunya tidak bisa mengalir. Sehingga anak ini, yang namanya Soeharto ini, harus diemong atau dirawat oleh dukun bayi, yaitu yang bernama Mbah Kromodirjo, sampai umur 4 tahun. Jadi terpisah dari orang tuanya, diasuh oleh orang lain selama 4 tahun. Sehingga kasih sayang orang tuanya terputus, tetapi mendapatkan kasih sayang orang lain, yaitu Mbah Kromo Dirjo ini,
sudah cukup karena Mbah Kromo Dirjo sangat cinta dan kasih sayang kepada Soeharto. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu saat remaja, kira-kira Soeharto umur 15 tahun, ibu dan ayahnya bercerai. Penderitaan lagi. Kemudian ibunya menikah lagi dengan orang lain. Pun pula ayahnya juga menikah dengan orang lain. Ini merupakan sebuah kesampar kesandung. Akhirnya seorang Soeharto yang memiliki jiwa yang memang ditakdirkan sebagai seorang pemimpin, menempuh sekolah SD Ongkoloro karena dia anaknya petani, kemudian menempuh SR, kemudian SMP, kemudian lulus SMAC yaitu tahun 1956 di Semarang, kemudian mulai meniti sekolah di kemiliteran yaitu pendidikan dasar militer Kenil pada tahun 1940. Itu merupakan sebuah riwayat seseorang yang ditulis di dalam karangan Jongko Joyoboyo ini atau ramalan Joyoboyo ini sebagai orang yang kesampar, kesandung, orang yang menderita pada saat kecilnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi terakhir Bumi Mataram Kang Wijil, artinya Soeharto ini adalah dilahirkan di Bumi Mataram, yaitu Desa Kemusuk, wilayah Yogyakarta. Yogyakarta adalah Bumi Mataram. Kemudian dilanjutkan Trahiro Noto Mangkubumi. Raden Ngabei Ronggowarsito ini memberikan penjelasan orang yang kesampar kesandung yang dilahirkan di Bumi Mataram itu masih keturunan, yaitu Noto Mangkubumi, artinya Raja Mangkubumi. Raja Mangkubumi adalah raja Kesultanan Jogja yang pertama, Raden Said, yaitu pendiri Kesultanan Jogja. Ini merupakan sebuah petunjuk kepada kita yang diberikan oleh Ngabei Ronggowarsito, bahwa orang itu yang kesampar kesandung pada saat kecilnya ini masih memiliki darah yang mengalir, yaitu darahnya Trahiro Noto Mangkubumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, diberikan penjelasan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, yaitu Atajem Polataniro. Dia memiliki ketajaman batin. Soeharto ini memiliki ketajaman batin. Kemudian juga saguh datan wegahan. Artinya orang yang disiplin, orang yang tidak mudah putus asa, orang yang ulet, orang yang kuat di dalam batinnya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh pengarangnya, ngerampungi sembarang kawis. Artinya dia mampu mengatasi berbagai macam persoalan. Terutama ini terbukti saat terjadi peristiwa-peristiwa besar di Jakarta menjelang G13 PKI maupun setelah G13 PKI. Kemudian dilanjutkan, tansah winong wong ing sangulat sariro.
Artinya adalah Soeharto itu adalah orang yang tidak mudah untuk diperintah. Dia memiliki pendirian yang kuat. Winong itu berasal dari kata wong mendapatkan seselan in. Artinya adalah wong, orang yang memiliki sebuah kepercayaan diri yang kuat, kepribadian yang kuat, tahan uji, ulet, kemudian memiliki keterginasan di dalam strategi dan pandai di dalam menyembunyikan sesuatu, sabar dan tidak mudah. Soeharto itu menyampaikan kata-kata yang tidak penting. Lebih baik diam daripada berbicara. Dan sekali berbicara adalah sabdo pendito ratu. Itu adalah watak-watak yang dimiliki oleh Soeharto. Dan kemudian orang yang kesampar kesandung ini masih keturunan Prahnoto Mataram atau Mangkubumi. Akhirnya pada tahun 1967 mendapatkan sebuah mandat kepercayaan dari Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, yaitu pada tanggal 20 Februari tahun 1967 diberikan atau diserahi kekuasaan oleh Insinyur Soekarno. Dan akhirnya Soeharto tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua dan berkuasa kurang lebih 32 tahun. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kira-kira ramalan Joyoboyo pada pasal yang ke-7. Untuk selanjutnya, episode berikutnya akan saya jelaskan, yaitu pasal 8 dan nanti berakhir pada pasal yang ke-9. Sampai di sini, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.